ini selama kurang lebih 1 pekan saya akan berlayar menggunakan kapal perang Republik Indonesia Dr. Suharto menuju 4 pulau dan juga 1 desa yang ada di wilayah Kalimantan. Nah, saya akan berlayar bersama dengan TNI Angkatan Laut dan juga Bank Indonesia dalam misi mengedarkan rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Nah, saya akan ajak sahabat Kompas TV untuk lihat keseruan perjalanan kami ke Pulau Sebatik, Pulau Derawan, Pulau Maluku, Pulau Bunyu, dan juga Desa Palisayan menggunakan KRI Dr. Suharto. Ikuti ya! Sejak tahun 2012, Bank Indonesia telah bersinergi dengan TNI Angkatan Laut melakukan kegiatan layanan kas keliling untuk menjangkau masyarakat di pulau terluar, terdepan, dan terpencil. Bank Indonesia memandang penting peredaran rupiah di seluruh wilayah NKRI sebagai simbol kedaulatan negara. Kali ini, di bulan Februari 2024, 4 pulau dan 1 kampung terpencil di Kalimantan Utara dipilih sebagai lokasi ekspedisi rupiah. Saya berkesempatan ikut berlayar bersama TNI Angkatan Laut dan para pejuang rupiah menggunakan kapal perang Republik Indonesia Dr. Suharto. Artinya, selama 7 hari, kami bakal berbagi rasa dan ruang yang sama. Ya, sahabat Kompas TV, saya sudah ada di dalam KRI Dr. Suharto dan kapal ini tuh punya 6 tingkat atau 6 dek yang terdiri dari dek A sampai dek F, dan tentu saja masing-masing dek ini punya peruntukannya masing-masing. Nanti kita akan lihat lebih dekat, tapi yang saat ini mau saya tunjukkan adalah kamar tempat saya menginap selama 7 hari. Jadi saya menginap atau tidur di kamar Korps Wanita Angkatan Laut atau biasa disebut KOWAL. Saya akan tunjukkan seperti apa kamar tempat saya menginap. Sahabat Kompas TV, saat ini saya ada di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, destinasi pertama saya dalam misi mengedarkan rupiah bersama dengan Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Nah, Pulau Sebatik ini merupakan pulau yang berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Nah, di belakang saya ini adalah patok perbatasan. Jadi, bisa dilihat ada 2 bendera 2 negara, bendera Indonesia dan juga bendera Malaysia. Nah, saya tunjukkan ada patoknya. Jadi kalau saya melewati patok di sini, artinya saya sudah berada di negara Malaysia. Hari pertama ekspedisi kami mulai dari wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yakni Pulau Sebatik. Di pulau ini, Bank Indonesia juga membangun Tugu Rupiah Berdaulat sebagai simbol atau pengingat bagi warga Sebatik yang ada di perbatasan Malaysia bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Salah satu yang ikonik di Pulau Sebatik adalah Rumah Dua Negara yang ada di Desa Aji Kuning, Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, di Rumah Dua Negara ini informasinya ada wilayah yang terbelah. Yang satu wilayah Indonesia dan yang satunya wilayah Malaysia. Nah, seperti apa? Tentu saya akan ajak sahabat Kompas TV untuk langsung melihat ke dalam. Yuk! Karena sudah sampai di Sebatik, saya tentu tidak lupa untuk mampir melihat-lihat potensi wisatanya. Ternyata di sini ada wisata Rumah Dua Negara atau rumah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kalau kita melihat tampak depan rumah ini, nuansanya memang merah putih khas Indonesia. Sampai kita masuk ke ruang tamu pun, kita masih disambut dengan nuansa Indonesia. Foto Garuda serta foto presiden dan wakil presiden terpajang di dinding rumah ini. Nah, mulai menarik saat kita beranjak ke ruang belakang atau ruang makan yang dominan berwarna hijau. Kita akan melihat bendera Malaysia yang berdampingan dengan gambar tokoh atau pejabat-pejabat Malaysia. Rumah Dua Negara memang sudah tak dihuni oleh pemiliknya, sehingga wisatawan bisa bebas berkunjung tanpa dipungut biaya. Hal ini tentu jadi kesempatan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mau melihat kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia.
Setelah seharian bertugas melayani kas keliling di Sebatik, kami harus kembali ke kapal untuk beristirahat, supaya besoknya bisa kembali melanjutkan perjalanan ke Pulau Derawan. Dari Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, saya sudah sampai di Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Saya harus menempuh perjalanan sekitar 16 jam menggunakan kapal laut. Nah, Pulau Derawan ini memiliki wisata objek bahari yang menawan. Seberapa indah Pulau Derawan, Kalimantan Timur? Ikuti saya ya. Taman bawah laut di Pulau Derawan jadi wisata paling diminati oleh wisatawan mancanegara, terutama para penyelam profesional maupun wisatawan yang sekedar hanya ingin snorkeling. Bukan tanpa dasar, hal ini karena laut Pulau Derawan memiliki air yang sangat jernih. Wisatawan yang menyelam bisa menikmati terumbu karang yang indah dan melihat sejumlah spesies laut yang dilindungi. Sayang sekali, kali ini saya belum punya kesempatan untuk snorkeling, mengeksplor keindahan lautnya. Mudah-mudahan bisa di lain kesempatan ya. Menjadi destinasi wisata, warga lokal Pulau Derawan memanfaatkan dengan menyewakan sepeda listrik supaya wisatawan bisa berkeliling dengan mudah di area Pulau Derawan, seperti saya. Saya sampai di salah satu pulau terluar di Kalimantan Timur, Pulau Maratua. Nah, Pulau Maratua ini dikenal sebagai kepingan surga di pulau terluar Indonesia. Seperti apa keindahannya? Seperti saya. Kami sampai di Maratua Paradise Resort. Baru juga turun kapal, saya langsung terpukau karena bisa melihat penyu hijau terbesar di Indonesia yang leluasa berenang di air laut yang jernih. Pulau Maratua dikenal sebagai salah satu Paradise Island di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Informasinya, Laut Maratua juga dihuni lumba-lumba yang sesekali sengaja muncul ke permukaan untuk menyapa manusia sekaligus mengikuti laju kapal, mengiring perjalanan kita menuju maupun saat meninggalkan Maratua. Karena keterbatasan waktu, lagi-lagi saya kurang beruntung karena tidak sempat bertemu dengan lumba-lumba maupun menikmati keindahan taman bawah laut Pulau Maratua. Sedih, tapi kami harus bergegas kembali ke kapal sebab untuk menghindari cuaca buruk. Semoga di lain kesempatan ya saya bisa eksplor keindahan Pulau Maratua sepuasnya. Ekspedisi rupiah masih berlanjut di hari keempat. Keberangkatan kami kali ini entah kenapa lebih pagi dari biasanya. Matahari pagi yang belum menyengat, hari itu memimpin perjalanan kami menyeberang menuju Kampung Talisayan menggunakan kapal nelayan. Kampung Talisayan adalah salah satu destinasi saya dalam ekspedisi rupiah berdaulat. Nah, Kampung Talisayan ini ada di Berau, Kalimantan Timur. Dan mata pencaharian utama warganya adalah nelayan, sehingga memang aktivitas ekonomi warga biasanya adalah pasar ikan. Nanti kita akan lihat-lihat seperti apa kegiatan dan juga aktivitas warga di Kampung Talisayan, Kalimantan Timur ini. Ikuti saya terus ya. Saat bersandar di Kampung Talisayan, saya melihat rumah panggung yang menancap di atas air dan dijadikan sebagai tempat tinggal warga. Berada di kawasan pesisir, Kampung Talisayan dianugerahi sumber daya alam yang melimpah di sektor perikanan. Untuk menyambung hidup, para nelayan di Kampung Talisayan akan menjual ikan-ikan hasil tangkapan mereka ke pasar ikan. Tapi sayang, sistem pendapatan nelayan tangkap yang menggunakan pola bagi hasil antara juragan, pemilik kapal, dan nelayan membuat perekonomian nelayan tangkap tetap kurang sejahtera. Belum lagi, pendapatan nelayan buruh sangat bergantung pada cuaca dan musim. Karenanya, warga Talisayan dibantu pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, seperti wisata hiu tutul dan destinasi wisata air lainnya, agar pendapatan warga bisa berkembang dan variatif. Tidak terasa, perjalanan kami sudah memasuki destinasi terakhir, yaitu Pulau Bunyu. Saya bersama rombongan sampai di destinasi terakhir dalam ekspedisi rupiah berdaulat. Kami ada di Pulau Bunyu. Pulau Bunyu ini merupakan pulau terluar di Kalimantan Utara
Kita akan lihat kegiatan warga di Pulau Bunyu apa saja, meskipun memang aktivitas ekonominya selain perikanan, ini juga Pulau Bunyu punya potensi migas, dan kemudian objek wisatanya karena berada di daerah perairan tentu saja lebih kepada objek wisata pantai. Pulau Bunyu bisa dibilang surga bagi hasil bumi migas dan batu bara di wilayah Kalimantan. Karena hasil bumi yang melimpah itu, Pulau Bunyu lebih banyak dihuni oleh warga pendatang yang bekerja di perusahaan-perusahaan minyak dan juga tambang. Bunyu punya banyak sumber migas, tapi minyak-minyak yang sudah dibor akan diangkut dulu ke Balikpapan menggunakan kapal tanker untuk diolah menjadi bahan bakar. Barulah setelah itu dikirim kembali ke Bunyu untuk dikonsumsi masyarakat. Meski kaya akan migas dan tambang, tapi warga asli Bunyu lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Pulau Bunyu punya potensi wisata pantai, salah satunya adalah Pantai Nibung. Nah, dengan berakhirnya layanan kas keliling di Bunyu, berakhir jugalah misi kami dalam ekspedisi rupiah di Kaltara. Sahabat Kompas TV, kami harus kembali dulu ke kapal perang Dr. Suharso untuk beristirahat, lalu pulang kembali ke Tarakan, sebelum nantinya bertolak ke Jakarta. Sahabat Kompas TV, saat ini saya sudah bersama salah satu kowal atau Korps Wanita Angkatan Laut. Saat ini saya sudah bersama dengan siapa Mbak namanya? Kami Serda TTU Cahya NP 139901. Oke, aku panggil Mbak Cahya aja nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Cahya ini udah berapa lama jadi kowal? Kami 1 tahun berdinas. 1 tahun berdinas. Berdinasnya di KRI Suharso yang pertama atau sebelumnya udah pernah? Kami pertama berdinas di KRI Dr. Suharso. Pertama berdinas di KRI Suharso. Biasanya ngapain aja sih Mbak kowal kalau di kapal tugasnya? Untuk berdinas di kapal itu ada 4 departemen. Untuk departemen 1, departemen operasi berkaitan dengan pergerakan kapal. Oke. Itu masih ada kowalnya. Departemen 2, departemen bahari berkaitan dengan perbaikan kapal seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga departemen mesin. Departemen mesin itu tidak ada kowalnya. Yang terakhir departemen logistik banyak kowalnya. Departemen logistik berkaitan dengan protokoler, administrasi, personel seperti itu. Oke, kalau Mbak Cahya tugasnya Saya departemen 4 logistik. Departemen 4 logistik ya. Mbak Cahya, kenapa sih waktu itu mau jadi kowal? Kok bisa sih kepikiran? Kan perempuannya biasanya kan sangat sedikit yang mau jadi TNI, apalagi Angkatan Laut. Gimana tuh? Saya lahir di keluarga Angkatan Laut, kebetulan kami Angkatan Laut, jadi dari kecil kami sudah didokter untuk menjadi menjadi Angkatan Utara. Sudah 1 tahun berdinas. Kalau saya sih sepekan ngalamin di laut kan kayaknya, aduh struggle banget nih. Nah, kalau Mbak Cahya gimana nih setahun berdinas di Angkatan Laut? Awalnya memang berat di kapal, apalagi untuk seorang perempuan ya Mbak. Jauh dari keluarga, ombaknya, lama-lama bisa menyesuaikan. Sebenarnya terbiasa ya. Berapa sih Mbak jumlah kowal di KRI Suharso? Untuk di KRI Dr. Suharso kowalnya ada 17. 17 dari berapa total? 115 anggota. 15 anggota. Oke, siap. Makasih Mbak Cahya udah ngobrol bersama dengan Kompas TV. Selamat bertugas kembali ya. Thank you. Perjalanan selama hampir sepekan di KRI Dr. Suharso membuat saya tertegun. Betapa ada kehidupan lain di seberang lautan sana yang sangat indah, namun daerahnya masih perlu dijangkau. Sepekan hidup di laut, segudang pelajaran bisa saya petik, mulai dari kepedulian, empati, kebersamaan, kesederhanaan, dan juga ketabahan. Saya tidak akan melupakan pengalaman ekspedisi saya di Laut Kalimantan yang teramat berharga ini. Karenanya, perjalanan ini selamanya akan saya kenang. Saya sudah menyelesaikan perjalanan berlayar dengan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharso 990. Tidak mudah berlayar bersama dengan TNI Angkatan Laut, tapi banyak hal yang saya dapatkan sebagai pelajaran, mulai dari kedisiplinan, kemudian juga kekeluargaan, dan kemampuan bertahan hidup. Sampai ketemu lagi sahabat Kompas TV di vlog perjalanan saya berikutnya. Dah. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.